Di tengah hiruk-pikuk jalur pelayaran global, lahirlah sebuah peradaban maritim yang mengubah sejarah Asia Tenggara. Kerajaan Samudra Pasai bukan hanya cerita fiksi, tapi kenyataan historis yang monumental. Lokasinya strategis, di pesisir utara Sumatera, kunci utama Selat Malaka. Pendirinya adalah Maurah Silu, seorang penguasa lokal yang berpandangan jauh ke depan. Ia memeluk Islam, mengubah namanya, dan mendirikan Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Sultan Maliku Saleh, awal dari era emas peradaban Islam di Nusantara. Samudra Pasai menerapkan hukum Islam, mazhab Syafi'i, sebagai dasar pemerintahannya. Pasai berkembang pesat bukan karena perang, melainkan karena perdagangan. Pasai menjadi tempat singgah wajib bagi pedagang dari seluruh dunia. Kekuatan ekonominya didukung komoditas berharga, lada, kapur barus, dan emas. Mereka memiliki mata uang sendiri, dirham emas, sebagai simbol kedaulatan. Pelabuhannya selalu dipenuhi kapal-kapal besar dari Gujarat, Persia, hingga Tiongkok. Pada abad ke-14, penjelajah besar Ibnu Battuta singgah dan mencatat kemakmuran Pasai. Ia terkesan dengan keramahan raja dan penerapan syariat Islam yang kuat di sana. Penguasa Pasai terkenal sebagai raja yang soleh dan sangat dermawan. Pasai juga menjadi pusat studi, di mana ulama dan santri dari berbagai wilayah berkumpul. Dari Pasai, Islam menyebar ke Malaka, Jawa, hingga Filipina Selatan. Budaya lokal berpadu harmonis dengan ajaran Islam, melahirkan corak Nusantara. Pasai menjalin hubungan diplomatik yang erat, termasuk dengan Kekaisaran Tiongkok. Catatan Tiongkok kuno mengidentifikasi Pasai sebagai kerajaan yang kuat dan terorganisir. Kota pelabuhan menjadi sangat padat, mencerminkan kemakmuran dan migrasi. Meskipun minim sisa fisik, arsitekturnya diyakini kokoh dan indah. Periode puncak kekuasaan dan pengaruh Pasai berlangsung selama hampir 2 abad. Pasai menetapkan standar baru untuk kerajaan Islam di kawasan ini. Namun posisi strategis juga mengundang ancaman dari luar. Pada pertengahan abad ke-14, Pasai menghadapi serangan dari Majapahit. Serangan ini melemahkan kekuatan politik dan militer Samudra Pasai. Pasai berhasil pulih, namun fondasi kekuasaan mulai goyah. Munculnya Malaka sebagai kekuatan baru mulai menyaingi Pasai di jalur niaga. Pedagang mulai mengalihkan rute mereka ke pelabuhan yang lebih aman dan efisien. Perebutan tahta dan konflik di kalangan bangsawan semakin mempercepat kemunduran. Kedatangan bangsa Portugis ke Asia Tenggara menjadi ancaman fatal. Ketika Malaka jatuh ke Portugis, Pasai semakin terisolasi. Portugis melihat Pasai sebagai benteng Islam yang harus dihancurkan. Pasai bertempur heroik, namun teknologi militer barat terlalu unggul. Pasai sempat dikuasai Portugis meski dalam waktu singkat. Kekuatan baru dari Aceh Darussalam muncul sebagai penyelamat dan penerus Pasai. Sultan Ali Mugayat Shah dari Aceh mengambil alih Pasai pada tahun 1524. Secara politik, Samudra Pasai resmi berakhir, menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Meskipun runtuh, warisan Pasai tetap hidup, terutama dalam keislaman Nusantara. Pasai membuktikan bahwa sebuah kerajaan dapat makmur berdasarkan prinsip syariah dan perdagangan. Ia adalah pelopor, membuka jalan bagi kesultanan-kesultanan Islam lainnya di Jawa dan Kalimantan. Peninggalan historis seperti batu nisan dan artefak menjadi saksi bisu kemegahannya. Kisah Pasai mengajarkan kita tentang siklus kekuasaan, perdagangan, dan spiritualitas. Dari puncak kejayaan sebagai hub global hingga menjadi catatan penting masa lalu. Kita harus terus mengingat peran besar Sultan Maliku Saleh dan kerajaannya. Sebuah nama yang terukir emas sebagai permulaan sejarah Islam Indonesia. Kisah-kisah sejarah ini patut dilestarikan dan disebarluaskan. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.